Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Siswi Pratiwi dengan NIM H524534 dari kelas PGSDE Angkatan 24. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul tentang IPS dan ilmu-ilmu sosial. Tugas ini saya buat untuk tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Inovasi Pembelajaran IPS SD yang diampu oleh Ibu Tuti Alawiyah SPD MPD. Ilmu pengetahuan sosial atau IPS merupakan mata pelajaran yang mengintegrasikan berbagai ilmu sosial untuk membantu peserta didik dalam memahami kehidupan masyarakat dan juga lingkungan sosial. IPS sendiri bertujuan untuk agar peserta didik mampu memahami kehidupan sosial, memiliki sikap sosial yang baik, dan juga berpikir kritis, serta menjadi warga negara yang bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat. IPS tidak berdiri sendiri, melainkan bersumber dari berbagai disiplin ilmu sosial. Beberapa ilmu sosial yang menjadi dasar pada IPS yaitu ada 4. Yang pertama ada geografi, sejarah, ekonomi, dan sosiologi. Keempat ilmu tersebut dipadukan dalam pembelajaran agar peserta didik memperoleh pemahaman yang lebih luas dan tentu mengenai kehidupan bermasyarakat. Nah, di sini kita akan membahas tentang geografi terlebih dahulu. Jadi, geografi adalah ilmu yang mempelajari lokasi, wilayah, serta hubungan manusia dengan lingkungannya. Dalam pembelajaran IPS sendiri, geografi membantu peserta didik dalam memahami berbagai kenampakan alam, penggunaan peta dan globe, serta persebaran penduduk. Kemudian kondisi wilayah Indonesia. Dengan mempelajari geografi, peserta didik dapat lebih memahami lingkungan tempat tinggal mereka hidup. Selanjutnya yaitu sejarah. Jadi, sejarah merupakan ilmu yang mempelajari peristiwa masa lalu yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Di dalam IPS sendiri, sejarah membahas perjuangan kemerdekaan Indonesia, tokoh-tokoh nasional, berbagai peristiwa penting bangsa, serta pengembangan kehidupan masyarakat dari masa ke masa. Melalui sejarah, peserta didik dapat menghargai perjuangan para pendahulu dan juga bisa mengambil pelajaran dari masa lalu. Ada ekonomi. Nah, jadi ekonomi adalah ilmu yang mempelajari kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Di dalam IPS sendiri, ekonomi mencakup kegiatan produksi, distribusi, konsumsi, dan kegiatan jual beli. Dengan mempelajari ekonomi, peserta didik dapat memahami bagaimana manusia mengelola sumber daya yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Terakhir ada sosiologi. Jadi, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari kehidupan masyarakat dan hubungannya antara manusia. Dalam IPS sendiri, sosiologi membahas interaksi sosial, kerjasama, norma dan nilai sosial, serta kehidupan kelompok di dalam masyarakat. Ilmu ini membantu peserta didik memahami pentingnya hidup berdampingan dan berinteraksi secara baik dalam lingkungan sosial. Dan adapun hubungan IPS dan ilmu sosial. Jadi, IPS dan ilmu sosial memiliki hubungan yang sangat erat. IPS menggunakan konsep teori dan kajian dari geografi, sejarah, ekonomi, dan sosiologi sebagai sumber materi pembelajaran. Geografi membantu memahami lingkungan, sejarah membantu memahami masa lalu, ekonomi membantu memahami kegiatan ekonomi masyarakat, sedangkan sosiologi membantu memahami hubungan sosial. Oleh karena itu, IPS merupakan bentuk pengintegrasian berbagai ilmu sosial yang disesuaikan dengan kebutuhan pendidikan. Jadi, kesimpulannya yaitu, berdasarkan pembahasan yang telah saya paparkan tadi, dapat disimpulkan bahwa IPS merupakan mata pelajaran yang mengintegrasikan berbagai ilmu sosial, yaitu geografi, sejarah, ekonomi, dan juga sosiologi. Setiap ilmu sosial memiliki peran penting dalam membantu peserta didik memahami berbagai aspek kehidupan manusia dan juga masyarakat. Nah, melalui pembelajaran IPS sendiri, peserta didik dapat mengembangkan pengetahuan keterampilan sosial serta sikap yang diperlukan untuk menjadi warga negara yang baik.
Demikianlah presentasi mengenai IPS dan ilmu-ilmu sosial. Saya ucapkan terima kasih banyak dan saya pamit undur diri. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.